Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Oke, di video kali ini kita bahas lagi satu aplikasi penghasil uang. Hmm, Apakah benar penghasil uang atau cuma money game? Skema Ponzi yang ujung-ujungnya scam gitu ya, tipu menipu dan kabur. Oke, nama aplikasinya DDB, DDB atau DDB. DDDDB mungkin ya DDB itu. Kemarin ada BBH ya, Bekdung Bekdung Hore. Sekarang namanya DDB. DDDD Bekdung mungkin. Oke. Di sini APK DDB rilis mirip IFC ya. Lucu juga teman-teman ya. Rilisnya itu tadi malam katanya jam 3 malam Jumat. Waduh. Jam 3 malam Jumat lahir DDDD Bekdung DDB ya. Oke, kenapa saya bilang Gede Dede Bekdung? Jadi ini tuh aplikasi money game, teman-teman. Investasi bodong. Ya, kayak BBH, Simonida, IFC, Sky, yang kayak gitu. Tugasnya hanya live video, gitu. Kayak IFC lah. Ya, kayak IFC, live video tugasnya. Sebetulnya sama juga kayak BBH. BBH, Simonida, sama-sama Ponzi juga, teman-teman ya. BBH, Simonida, Sky gitu. Cuma beda tugas doang. Untuk DDB ini lebih persis ke IFC atau Sky gitu ya. Tugasnya like video. Ya, ini sih Ponzi atau masuknya ya, masuknya ini Ponzi ya, skema Ponzi tapi masuknya ke penipuan kerja paruh waktu, ujung-ujungnya kayak gitu. Kayak Simonida Media ketika ditindak Satgas Pasti, Satgas Waspada Indonesia dari OJK, Satgas Waspada Investasi, sorry, dari OJK, masuknya ke dalam kriteria penipuan kerja paruh waktu. Nah, tampilannya seperti ini, ya template atau tampilan aplikasinya ini udah nggak asing. Ya. Kalau dulu sih ada Senda Media, ya kemarin Simonida Media, banyak. IFC juga masih jalan nggak tuh IFC? Kai juga ya. Filosofi perusahaan nggak usah dilihat teman-teman profil perusahaannya. Kalaupun ada DDB ya pasti mencatut nama perusahaan orang lain. Nanti ujung-ujungnya kayak BBH ya, yang bela mati-matian BBH kemana sekarang tuh? Ujung-ujungnya salam perpisahannya dikatain tuh sama BBH. Apa otak babi apa gitu? Aduh. Nah, jadi nggak perlu lama-lama sih ini teman-teman ya. Nih DDB nih untuk marketing plan-nya, level agent, level agen dan manfaatnya. Biasa ada pekerja magang. Magang itu kalau kalau anak STM gitu ya, anak SMK itu kayak kayak lagi PKL atau prakerin gitu. Nggak dapat apa-apa ujungnya. Nanti kalau magang terus di ban tuh, dipermasalahin. Wah, ini DDB DDDB dong kok nggak naik ke IP1, ke IP2, di ban nanti sama bandar ponjinya. Nggak guna katanya. Karena yang dipengenin ya, yang dimau sama bandar ponji ya, membernya deposit. Semakin tinggi deposit, semakin semakin cuan tuh bandar ponji. Untuk level VIP satunya ada sampai untuk level VIP-nya VIP 1 sampai VIP 9 ya. Nah, gaji tugas ya udahlah sama aja teman-teman. Untuk orang awam kalian bisa cek lah video-video saya tentang BBH, IFC, Sky, Simonida Media yang udah scam dan yang masih berjalan juga ada ya. Jadi jangan sampai terjerumus. Kenapa banyak yang join? Ya karena banyak bakteri Ponzi ya. Banyak bakteri Ponzi yang merayu ya, merekrut para DDB, DDDD Bekdung gitu teman-teman ya. Jadi kalian kalau nggak mau disebut Bekdung ya, makanya harus pinter, cerdas gitu ya, bukan pinter.
cerdas. Kalau pinter, pinter ngibul, pinter bohongin orang. Kalian harus cerdas loh. Jadi jangan sampai kalian tergiur sama investasi bodong, modus kerja paruh waktu, tugasnya like video gitu lah. Udahlah, sekarang 2024 ya. Modus penipuan seperti ini ya dari 2019 juga udah marak ya. Makanya jangan sampailah ada korban lagi ya. Terus rabat deposit pertama diterima oleh bawahan yang mereferensikan. Nah, 3 level rabat rabat gacor nih. VIP 1 10%, 3%, 1%. Nah, jadi orang yang main Ponzi sebetulnya ngincer ini, teman-teman. Kan Ponzi itu investasi bodong seperti ini, tugasnya seperti ini itu banyak penikmatnya. Yaitu para pemain Ponzi, leader Ponzi yang sudah yang suka nyebarin atau yang sudah terkontaminasi bakteri Ponzi gitu. Nah, sebetulnya duit yang didapatkan sama orang-orang yang untung-untung lah gitu di aplikasi DDB ini, DDB Dum, itu duit para bawahannya diputer gitu, money game, teman-teman ya. Jadi ketika kalian diajak lalu kalian deposit, duit kalian itu udah bercecer, dipakai bayar orang yang dipakai membayar orang yang lebih di atas kalian, termasuk komisi ini ya. Ketika kalian deposit, orang yang ngajak kalian dapat 10%. Kalian ngajak lagi tuh orang lain. Orang yang pertama kali ngajak kalian itu masih dapat, meskipun kalian yang ngajak orang lainnya sampai 3 level. Anak, anak, cucu, cicit. Kayak gitulah kalau istilahnya. Terus rabat untuk deposit pertama yang diterima oleh bawahan yang merujuk. Pengguna tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga sama tadi ya. Komisi rujukan, komisi referral teman-teman ya. Oke, apalagi nih? Apakah sudah membuka kantor-kantor cabang kayak BBH? Gimana nih? Korban Simonida, korban BBH, korban Jombingo, ya, apakah ada tindak lanjut? Semoga ya, khususnya yang Jombingo, BBH, Simonida, itu kan banyak tuh korbannya. Termasuk nanti Ponzi yang akan banyak korbannya itu smart wallet. Tapi masih berjalan, hanya saja udah di stop WD, tapi depo masih lancar. Nah, itu udah indikasi scam. Smart wallet bakal boom, korbannya banyak ya. Tapi saya mau tanya dulu, korban Simonida Media, korban BBH gimana? Udah ada tindak lanjut hukum? Laporin leader-leadernya, minta tanggung jawab sama leader-leader Ponzi BBH, Simonida, atau Jombingo? Silahkan komen ya kalau ada informasi terkini tentang Jombingo, BBH, sama Simonida Media. Dan udah jelas lah teman-teman, untuk orang awam kalian jangan sampai terjerumus di Ponzi DDB ini. DDB Dung. Aplikasi DDB singkatan dari apa bang? DDB itu DDB Dung. Jadi jangan sampai kalian terjerumus ya. Malu lah masa kena scam mulu. Main Ponzi mulu, malu dong harusnya gitu. Ya meskipun sekali lagi ya, selalu saya ingetin teman-teman, di balik korban investasi bodong itu ada orang yang menjadi penikmatnya. Siapa? Yaitu para pemain Ponzi, leader Ponzi ya, yang menjadi bakteri Ponzi. Kalau kalian orang awam nih, dirayu terus tolak aja, dirayu terus tolak aja, dirayu terus, lalu tiba-tiba kalian gabung, ya mohon maaf, kalian backdung gitu ya. Oke, terima kasih. Itu saja pembahasan tentang DDB. Gak jauh beda dengan IFC, Sky, Ponzi juga, skema Ponzi. Nantinya juga kalau ditindak Satgas pasti OJK, paling masuknya ke kriteria kejahatan penipuan kerja paruh waktu gitu ya. Modus like follow, like video, download aplikasi ya, pesanan fiktif. Wah, itu udah banyak. Dari 2019 saya bahas
model ginian ya. Saya tuh ngonten udah dari 2019 teman-teman, kurang lebih 4 sampai 5 tahunan lah sekarang ya. Jadi dari lihat template-nya aja udah jelas ini ponzi, udah jelas ini investasi bodong, udah jelas ini modus penipuan kerja paruh waktu. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.